Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta aktivis dakwah kampus part 2. Perkenalkan, nama saya Sinchan, mantan mahasiswa dan aktivis dakwah kampus di sebuah kampus negeri di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pada part pertama, saya menceritakan kisah cinta aktivis dakwah kampus antara Jidan, Nela, dan Cahya, di mana berakhir dengan Nela yang lebih memilih pola hidup syar'i, menghindari pacaran, dan menyibukkan diri di kegiatan dakwah kampus. Sementara Cahya mulai bisa menata hatinya dan merubah rasa cinta menjadi rasa sayang terhadap saudari muslimahnya, menjaganya agar selalu ada di jalan yang baik. Dan Jidan pada akhirnya pelan-pelan bisa menerima keputusan Nela yang pada awalnya kecewa, namun pada akhirnya bisa mengerti. Alhamdulillah. Pada part 2 ini, giliran kisah Sinchan yang ternyata mendapat pengagum seorang mahasiswi dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan biologi. Saat Sinchan disibukkan oleh semerawutnya cinta Jidan, Wulan, dan Cahya, ternyata Sinchan sendiri punya cerita cinta yang super unik. Awal ceritanya begini. Sinchan memiliki seorang kakak kandung wanita yang kuliah di Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Pancasila. Perbedaan umur Sinchan dengan kakak kandung wanitanya sekitar 3 tahun. Sinchan tinggal di sekitar kampusnya, ngontrak satu rumah, patungan ber-7 temannya. Sementara kakak wanita Sinchan tinggal di asrama Balikpapan, milik pemerintah Kodia Balikpapan. Selain fasilitasnya yang bagus, tinggal di sana gratis. Paling ada uang kas bulanan yang ujung-ujungnya untuk dipakai buat mahasiswa yang tinggal di sana. Saya memanggil kakak saya dengan panggilan Mbak Asih. Mbak Asih yang tinggal di asrama mahasiswa Balikpapan ternyata sekamar dengan Wulan. Mereka bersahabat seperti saudara. Melihat Wulan yang cerdas dan baik hati, Mbak Asih kepikiran ingin menjodohkan Wulan dengan adiknya, si Sinchan, ya, dengan saya. Rupanya Mbak Asih pingin menjadikan Wulan benar-benar bagian dari keluarga besarnya. Niatnya bagus, gak ada yang salah. Akhirnya di setiap santai bersama Wulan, Mbak Asih sering menceritakan Sinchan, mulai promosikan adiknya. Dan Wulan entah kenapa tertarik mendengar kisah-kisah adiknya Mbak Asih. Tentunya Mbak Asih menceritakan sisi-sisi baiknya Sinchan saja. Sisi burukku sebenarnya banyak, tapi namanya promosi, tentunya sisi buruk itu tidak diceritakan.
Alhasil, karena Mbak Asih gencar promosikan saya ke Wulan, Wulan mulai tertarik, mulai mendalami tentang saya dan mulai mencari tahu tentang saya. Sumpah, saya sama sekali tidak tahu apa-apa yang Mbak Asih sedang lakukan. Dia nggak ada kompromi sedikit pun kepada saya. Bertanya, apakah saya siap pacaran atau tidak. Kami terlihat sibuk masing-masing dengan kegiatan kuliah kami. Terkadang Mbak Asih main ke kosanku, paling bawa makanan, dan dia menanyakan keadaan saya. Selanjutnya memberi nasihat. Saya justru tidak pernah main ke asrama mahasiswa Balikpapan, di mana tempat Mbak Asih tinggal. Selain tempatnya cukup jauh, kegiatan kampus aku memang super ketat. Maklum, saya anak teknologi kehutanan. Pagi kuliah, sore praktek, belum lagi ikut kegiatan ekstrakurikuler Pusdima, belum lagi ikut pengajian. Benar-benar saat itu waktu sangat-sangat berharga. Suatu hari Mbak Asih main ke kosan saya lagi. Entah ada angin apa, dia meminta ke saya untuk gantian mengunjungi dia di asrama mahasiswa Balikpapan. Aku mengiyakan, karena memang keterlaluan juga. Masa Mbak Asih terus yang nyambangi aku. Akhirnya ketika ada kesempatan, aku sempatkan main ke asrama mahasiswa Balikpapan. Tentunya saya buat janji dulu. Takutnya pas sudah sampai lokasi, Mbak Asih lagi ada jam kuliah atau kegiatan lain. Akhirnya sepakatlah hari Minggu dan menjelang malam saya akan main ke asrama mahasiswa Balikpapan tempat Mbak Asih tinggal. Rupanya momen itu Mbak Asih manfaatkan buat ngedekatkan saya dengan Wulan. Mbak Asih merencanakannya dengan sangat matang. Mbak Asih cerdas juga, sampai saya nggak bisa mengetahui rencananya. Singkat cerita, sampailah saya di asrama mahasiswa Balikpapan. Di sana ada ruang tamu khusus, tidak bisa langsung main ke kamar Mbak Asih. Dan saya menunggu di ruang tamu asrama Mbak Asih. Tiba-tiba Mbak Asih datang menuju ruangan tamu dengan seorang wanita teman sekamarnya. Saya tersenyum menyambut Mbak Asih dan kawannya. Apa kabar, Mbak? Saya menyapa Mbak Asih. Alhamdulillah baik. Gimana kuliah kamu? Mbak Asih menjawab sapaan aku. Lancar, Mbak. Kami pun saling berbincang. Sampai pada akhirnya Mbak Asih memperkenalkan Wulan padaku. Oh ya, sampai Mbak lupa. Ini Wulan, teman sekamar Mbak. Wulan yang menjaga Mbak di sini. Kami selalu saling curhat. Sudah Mbak anggap adik sendiri. Mbak Asih mulai memperkenalkan Wulan padaku. Saya mendengarkan kisah Wulan dari Mbak Asih walau tidak detail. Pembicaraan saat itu jadi fokus ke Wulan. Sementara itu Wulan pamit untuk pergi ke dapur membuat minuman. Mbak Asih semakin gencar cerita tentang Wulan.
saya menjadi pendengar setia. Tidak lama, Wulan datang membawakan minuman buat kami. Ketika Wulan memberikan minuman pada saya ucapkan terima kasih. Saat itu belum ada pikiran saya yang aneh tentang Wulan. Saya masih memandang dia sebagai sahabat terbaik Mbak Asih, dan saya pun menyikapinya dengan sangat sopan. Sampai akhirnya saya pamitan pulang. Di sepanjang jalan pulang, ya saya biasa saja. Semua kejadian tadi masih saya anggap hal biasa. Tidak ada dalam pikiran saya kalau Mbak Asih pingin saya dan Wulan jadian. Istilah anak zaman sekarang, pacaran. Sampailah saya kembali ke kosan saya. Esok harinya saya kembali ke dunia kampus saya, sibuk dengan kegiatan kuliah, praktek, dan kegiatan ekstrakurikuler. Hingga yang terjadi di asrama Mbak Asih pun terlupakan begitu saja. Mengenai Wulan, sama sekali belum ada yang nyangkut di pikiran aku. Waktu terus berjalan, banyak kegiatan yang kami sudah lakukan. Di suatu hari, saya kuliah seperti biasa dan melakukan kegiatan praktek lapangan. Lalu menyempatkan diri menghadiri acara seminar. Hari itu badan letih banget. Akhirnya tiba saatnya semua kegiatan selesai dan saya pulang ke kosan. Sampai di kamar tamu kosan saya, ternyata ada Mbak Asih. Aku tersenyum karena Mbak Asih bawa makanan. Kebetulan saya lapar. Saya langsung to the point. Mbak Asih, masak ya? Kebetulan saya lapar. Saya makan ya Mbak. Tanpa basa-basi, saya mengambil makanan yang Mbak Asih bawa. Mbak Asih melihatku sambil tersenyum. Lagi asik makan, tiba-tiba Mbak Asih memulai pembicaraan. Kamu gak tanya kabar Wulan? Mbak Asih bertanya padaku. Mendengar pertanyaan itu, saya sedikit kaget. Kok pertanyaannya aneh, tapi saya coba jawab dengan tenang. Ngapain lagi saya tanya kabar Wulan? Kenal baru sekali, dan dia kan teman Mbak Asih, bukan teman aku. Jawabku dengan sangat santai sambil melanjutkan makan. Kamu gak pingin ada yang perhatiin kamu, sayang sama kamu. Wulan itu anak yang baik. Insya Allah Mbak Asih gak salah pilih. Mbak Asih menyambung pembicaraannya. Waduh, pembicaraan Mbak Asih tajam dan terarah. Sulit saya mengelak untuk menjawab ke hal lain. Mau tidak mau, saya menjawab sesuai yang Mbak Asih mau. Emang Mbak Asih yakin Wulan suka sama saya? Kan saya masih kuliah Mbak. Begitulah jawabku singkat. Mbak Asih mulai jujur dan terbuka kalau selama ini dia sering menceritakan saya ke Wulan, dan Wulan kalau diajak bicara tentang saya suka-suka aja dan siap menjadi pendengar setia. Itulah sebabnya Mbak Asih menyimpulkan kalau Wulan gak ada masalah jika dijadikan pacar saya. Mbak Asih pernah tanya gak sama Wulan? Dia suka sama aku?
Aku bertanya lagi dengan alasan Mbak Asih terlalu dini menyimpulkan. Balik saya dimarahin sama Mbak Asih. Kamu ini laki-laki, masa minta wanita menyatakan suka dan tidak? Di mana-mana laki-laki yang menyatakan perasaan. Kok malah kamu suruh Mbak nanya ke Wulan perasaan dia ke kamu? Kebalik, Sinchan. Mendengar jawaban Mbak Asih, saya cuma bisa garuk kepala. Ada benarnya juga yang dikatakan Mbak Asih. Mbak, saya mau menyatakan perasaan cinta yang seperti apa. Kenal juga baru, jumpa baru sekali. Aneh Mbak Asih. Alhamdulillah aku dapat jawaban bagus buat Mbak Asih. Pasti kali ini Mbak Asih kehabisan argumen. Tiba-tiba, sini, kamu dekat Mbak. Dengar baik-baik yang Mbak ceritakan tentang Wulan. Simak. Dan jangan dipotong. Mbak Asih meminta aku mendengarkan cerita tentang Wulan. Akhirnya mulailah Mbak Asih menceritakan keseluruhan tentang Wulan. Panjang banget ceritanya. Karena saya tidak terlalu konsentrasi, sepertinya saya cuma menangkap 50% saja cerita Mbak Asih tentang Wulan. Karena jujur sambil mendengar saya pikirannya sempat ke lain hal. Tuh, sudah Mbak ceritakan tentang Wulan. Kamu jangan lupa kasih jawaban minggu depan. Setelah mengucapkan itu, Mbak Asih berpamitan pulang. Ketika Mbak Asih pulang, saya malah punya beban. Mau tidak mau, Wulan menjadi bagian yang harus saya pikirkan sejak saat itu. Akhirnya saya mulai mencari informasi tentang Wulan. Karena kami masih satu lembaga di bawah naungan Universitas Mula Warman, tidak susah untuk mencari informasi tentang Wulan. Teman-teman saya di Pusdima pasti ada yang mengenal Wulan. Kebetulan saya aktivis Pusdima, Pusat Studi Islam Mahasiswa. Mulailah saya mencari informasi mengenai Wulan. Tentunya dalam mencari informasi, saya sangat berhati-hati jangan sampai timbul fitnah yang aneh-aneh. Tapi jujur, di pikiran saya banyak pertanyaan tentang Mbak Asih. Mbak Asih kan agamanya bagus, sholatnya tidak ketinggalan. Kalau mendengarkan azan dikumandangkan, dia langsung berhenti melakukan aktivitas apa saja. Dia selalu menyimak dan menjawab azan. Bahkan Mbak Asih itu jilbabnya sangat syar'i. Tapi kok Mbak Asih malah menjodohkan saya sama Wulan? Benar sih, yang dilakukan Mbak Asih sebuah ta'aruf. Artinya, saya mengenal Wulan bukan dari hasil eksperimen yang banyak dilakukan muda-mudi di zaman now, tapi dimulai proses ta'aruf melalui Mbak Asih. Namun, jika sampai saya suka sama Wulan, kan saya harus menikah. Karena saya sudah ikut mengaji dan pacaran sebelum menikah, itu tidak ada kamus dalam hidup saya. Terus Mbak Asih ini maunya apa?
Kalau Mbak Asih maunya saya menikah dan ta'aruf sedini ini, otomatis kuliah saya gagal. Mana boleh di kampus saya menikah sambil kuliah. Terus kalau Mbak Asih pinginnya saya pacaran saja tanpa ada pernikahan, emang Mbak Asih nggak tahu pacaran sebelum menikah itu sangat berbahaya, mudah terjerumus maksiat. Apalagi kalau sampai lulus kuliah baru menikah. Berapa tahun saya harus pacaran? Gak mungkin saya bisa kuat menghadapi godaan setan kalau lagi berduaan dengan Wulan. Pastilah biar ringan terjadi juga jinah-jinah kecil. Lama-lama besar juga dosanya kalau dikumpul-kumpulin. Pusing dah dengan Mbak Asih. Padahal kan Mbak Asih itu syar'i banget. Pembawaannya syar'i dan cara berpakaiannya syar'i. Jadi pengen tahu tentang Mbak Asih. Akhirnya saya mencari tahu informasi tentang Mbak Asih sendiri dan tentang Wulan. Setelah saya mencari informasi tentang Mbak Asih dan Wulan, barulah saya memahami. Disinilah saya bisa menyimpulkan, selama ini yang saya pikir Mbak Asih itu ikut pengajian rutin hingga busananya sangat syar'i dan pembawaannya sangat islami. Ternyata Mbak Asih tidak ikut pengajian khusus yang dapat materinya rutin seminggu 2 kali, dan tidak ikut pengajian bedah Quran dan hadis secara kontinu. Jadi Mbak Asih hanya ikut pengajian umum yang sifatnya seremonial. Pengajian umum yang bersifat seremonial itu biasanya di mana ada momen keagamaan, kita mengadakan acara dan mengundang penceramah. Acara itu masuk dalam kategori pengajian umum. Baru saya mengerti kalau Mbak Asih memang belum ikut tarbiyah secara rutin dan belum memahami bahwa pacaran sebelum nikah itu sangat berbahaya. Bukan haram atau tidak boleh, tetapi jika kita tidak kuat, mudah terjerumus ke dalam dosa jinah. Sebab jinah itu bukan hanya bersetubuh, memikirkan secara berlebihan wanita yang bukan muhrim kita itu juga jinah, karena kita memikirkan wanita yang bukan muhrim kita. Dalam agama Islam itu juga tidak boleh. Kita tidak punya hak untuk itu. Jadi wanita yang statusnya pacar jelas bukan muhrim kita. Jika kita sudah berpacaran, mustahil kita tidak memikirkan pacar kita siang dan malam. Belum lagi bahaya dosa lainnya. Sebaiknya pacaran itu setelah menikah saja. Insya Allah itu lebih aman. Akhirnya saya tahu Mbak Asih hanya aktif di pengajian umum. Artinya saya harus bisa menyikapi Mbak Asih sekaligus Wulan dengan bijaksana. Karena kalau saya bilang pacaran itu tidak boleh sebelum menikah, pasti akan tertolak bagi mereka. Karena mereka belum mendapat materinya dan belum mengadakan diskusi serius tentang itu. Saya pun mengorek informasi tentang Wulan. Ternyata posisi Wulan sama dengan Mbak Asih, belum ikut tarbiyah secara rutin.
Walau mereka belum tersentuh tarbiyah rutin, tapi kalau dari perbuatan mereka sehari-hari nampak mereka wanita-wanita yang syar'i. Saya sangat salut. Sopan bicaranya, ramah orangnya. Bahkan orang yang sudah tersentuh tarbiyah belum tentu bisa bersikap seperti Mbak Asih dan Wulan. Mbak Asih dan Wulan memandang pacaran dari sudut pandang yang umum, yaitu sah-sah saja asalkan jangan sampai melakukan tindakan yang aneh-aneh. Namun pandangan saya mungkin sudah berbeda, karena saya sudah pernah mengikuti diskusi bahayanya berpacaran sebelum walimah. Tapi di sini saya tetap menghargai Mbak Asih, dan saya juga tetap menghargai Wulan, dan saya juga ingin persahabatan ini terjaga, tidak ada yang harus tersinggung. Itulah sebabnya saya mencari jalan keluar bagaimana seharusnya saya menyikapi semua ini. Setelah saya berhasil mengumpulkan semua informasi itu, akhirnya saya berharap kalian bersabar untuk mendengar kelanjutan cerita ini di part 3.